Selamat malam semua, selamat datang di webinar XLFL Yogyakarta Superclass Team One. Baik, sepertinya pesertanya sudah mulai join ya. Kalau gitu, mari kita mulai webinar kita pada malam hari ini. Yang terhormat, perwakilan dari Rumah Kearifan dan Excel Axiata Future Leaders. Yang kami hormati seluruh panitia Tim 1 Yogyakarta Superclass XLFL, yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Boost Your Career, Saudara Melisa, serta yang teristimewakan para tamu undangan, narasumber, dan hadirin sekalian yang hadir di acara ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul bersama meskipun secara maya di acara ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Future Skills, Excel Axiata Future Leaders, dan Rumah Kearifan sebagai media partner webinar ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya sehingga pada malam hari ini dapat turut ikut serta dalam webinar Boost Your Career, Soft Skill and Career Insight di bawah naungan program Excel Axiata Future Leaders. Bersama saya, Sani Rahma Azahra, sebagai Master of Ceremony pada acara kita malam hari ini. Selama acara webinar berlangsung, peserta dimohon untuk tertib, dan apabila memungkinkan untuk menyalakan kamera sebagai bentuk apresiasi kepada para narasumber kita pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Melisa, dipersilakan. Bertujuan untuk memperluas wawasan soskilian terhadap sosial dan memberikan kesempatan bagi soskilian untuk mengenal lebih dekat urgensi soskill dalam dunia kerja. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada fasilitator yang telah memberikan dukungan, baik itu dari Dr. Mukawin dari Rumah Kearifan dan yang telah berkenan untuk berbagi wawasan seputar sosial di dunia pendidikan. Nah, dan juga dari pihak SL Future Leader dan juga Ellen yang telah menyediakan sarana dan prasarana bagi kami semua untuk mengembangkan sosial dan juga karir insight. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir dalam kegiatan hari ini. Yang mana kehadiran Anda di kegiatan hari ini sangat berarti besar. Semoga dalam kegiatan ini wawasan yang dapat kita peroleh dapat kita terapkan dalam karir. Saya berharap acara ini akan menjadi sukses dan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi audiens sekalian bersama kita dapat menciptakan momen berharga dan membangun hubungan saling mendukung di antara kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, kami memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini, peserta harus mengisi link absensi yang akan diberikan di room chat WhatsApp setelah kegiatan ini selesai, dan juga peserta diharapkan untuk stay tune selama webinar ini berlangsung. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti. Yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber-narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudara Fajar Dwi. Sebelum saya menyerahkan acara ini, izinkan saya memperkenalkan moderator webinar malam hari ini. Kak Fajar Dwi merupakan mahasiswa UNIN Sunan Kalijaga angkatan 2020.
Beliau aktif dalam kegiatan kampus dengan menjadi Duta UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, Kak Fajar juga aktif berorganisasi di Rumah Kearifan sebagai Koordinator of Training and Consulting. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Saudari Fajar, kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Sandi selaku Master of Ceremony pada malam hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Karena hidup itu harus bahagia. Seperti yang dikatakan oleh Abah Zabawi Imron bahwa hidup itu indah kalau hati kita indah. Oke, pada hari ini saya sangat bahagia dan bersyukur dapat diberikan kesempatan untuk belajar sekaligus menjadi moderator pada acara yang luar biasa ini, yaitu webinar collaboration antara XL Future Leaders dengan Rumah Kearifan Host of Wisdom Yogyakarta dengan tema Boost Your Career, Soft Skill, and Career Insight. Tema yang sangat menarik bagaimana di dunia perusahaan, apalagi di dunia pendidikan saat ini, sangat membutuhkan kemampuan soft skill. Bahkan dalam riset yang dilakukan oleh Harvard University, kesuksesan seseorang itu ditentukan 80% oleh soft skill dan hard skill hanya 20%. Oke, di sini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan kembali saya Fajar Dwi Noviantoro, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan juga merupakan koordinator training on consulting di Rumah Kearifan. Baik teman-teman semuanya, di sini saya juga tidak sendirian. Saya bersama dua narasumber hebat pada malam hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Mukoim MAG dan juga Kak Mamet. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Dr. Mukoim MAG. Selamat malam Bapak. Malam Mas Fajar. Oke, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, satu hari. Alhamdulillah. Oke, Bapak Mukom ini merupakan founder Rumah Kearifan. Beliau juga merupakan konsultan pendidikan dan juga accredited trainer of LVE atau Living Values Education. Nah, teman-teman semuanya di sini nanti Pak Dr. Mukom MAG akan menjelaskan bagaimana pentingnya soft skill dalam dunia pendidikan. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa terlebih dahulu narasumber yang kedua kita yang tidak kalah hebat yaitu Kak Mamet. Selamat malam. Selamat malam Kak Mamet, apakah sudah ada di Zoom? Oke, mungkin untuk Kak Mamet nanti akan menyusul karena juga berhubung beliau narasumber yang kedua. Jadi teman-teman semuanya, saya ingatkan kembali seperti yang diingatkan oleh Master of Ceremony kita bahwa untuk teman-teman yang bisa on cam, bisa mengaktifkan kameranya supaya kita bisa saling berinteraksi satu sama lain. Sebelumnya, teman-teman sedikit informasi bahwa nanti jika ada pertanyaan itu bisa di-drop di chat ataupun nanti ditanyakan secara langsung. Dan untuk para penanya yang terbaik dan juga nanti para teman-teman semua yang daftar di akun Iren akan mendapatkan benefit yaitu CV review dari mentor XLFL yaitu Future Leader. Oke, tanpa perpanjang lebar, mungkin untuk Pak Dr. Mukoim LG bisa menyampaikan pematerinya mungkin waktu 25 menit sampai 30 menit. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar yang sudah memandu kegiatan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Semoga semua bahagia. Yang alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga semua ceria. Untuk mengawali ini saya memberikan penghargaan dulu dan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia dan Mbak Sani Rahma, Mbak Melisa, kemudian Mas Fajar serta seluruh tim, dan juga tentu saja penyelenggara ini Excel Axiata Future Leaders dan Rumah Kearifan ya, dalam seminar Future Skill Webinar dengan tema yang menurut saya sangat relevan, ya, Boost Your Career, Soft Skill and Career Insights ya. Dan tentu saja yang saya hormati dan nanti akan berbagi juga Mamet ya dari Excel Axiata, semoga selalu sehat untuk bisa berbagi pengalaman untuk semua yang ada di virtual ruang virtual ini. Teman-teman semuanya, dalam waktu yang sekitar 25 menit ini mungkin beberapa hal saya akan share untuk nanti sebagai trigger atau sebagai pemicu dalam diskusi. Silahkan nanti bisa ditindaklanjuti atau bisa bisa kita diskusikan bersama tentang beberapa hal yang akan saya sampaikan. Saya bisa ini ya Mas Fajar ya, share. Bisa, Pak. Bentar. Mana ya? Oh, nggak muncul ya. Mungkin dari panitia bisa dibantu untuk share screen. Saya sudah buka file itu kok. Oh ini sorry. Bentar, ke atas dulu aja. Ini udah. Ya, kelihatan ya. Ya, sudah kelihatan, Pak. Oke. Baik, teman-teman semuanya, saya diminta untuk berbagi tentang pentingnya soft skill atau pengembangan soft skill di dunia pendidikan ya. Ya, tentu ini tema yang sangat luas, tapi beberapa poin yang akan saya sampaikan ya. Pertama terkait dengan mengapa sih soft skill ini kok penting dan selama ini di dunia pendidikan seperti apa atau seharusnya seperti apa, kenyataannya bagaimana, apa yang perlu kita lakukan bersama. Itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Yang perlu kita pahami, apalagi ini bicara tentang hal yang bersifat futuristik, yang bersifat dengan masa depan, maka ini bicara tentang waktu ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Saya kira ini satu istilah atau semacam renungan dari para filosof Yunani sampai sekarang masih sangat relevan tentang dunia yang selalu berubah. Kita ini selalu berubah. Diam saja berubah karena waktu itu berubah. Sehingga tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Dan perubahan itu seringkali atau bicara masa depan itu unpredictable, sesuatu yang tidak bisa kita prediksikan. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi ke depan. Ke depan itu ya bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai mungkin hitungan tahun dan seterusnya. Juga selain unpredictable juga seringkali uncertain ya, tidak pasti ya. Kita tidak bisa memastikan. Karena yang kita lalui, yang bisa kita lihat adalah yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi pun, baik yang kita alami secara personal ataupun yang dialami di sekitar kita pun belum tentu kita pahami, apalagi bicara tentang masa depan. Ini menunjukkan betapa manusia itu memang sangat terbatas. Karena keterbatasan itulah maka perlu kita mempunyai sesuatu, mempunyai yang disebut dengan soft skill, bukan hard skill. Karena sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita ketahui itu adalah bisa dikategorikan dengan hard skill. Jadi untuk sekedar untuk membedakan ya, apa sih bedanya soft skill dan hard skill? Ya. Kalau hard skill itu
kemampuan atau pengetahuan yang bersifat teknis yang membedakan antara satu profesi dengan profesi yang lain, antara apa yang kita lakukan sebagai mungkin menekuni pekerjaan tertentu yang lebih spesifik, yang itu tentu berbeda dengan yang lain. Sementara soft skill itu milik semua profesi. Ya. Apapun profesi yang kita tekuni, soft skill-nya itu sama. Mungkin soal prioritas saja yang mungkin agak sedikit berbeda. Tetapi soft skill itu bisa atau harus dimiliki oleh semua profesi. Itu saya kira secara garis besar ya yang membedakan. Nah, sekarang di era revolusi industri, saya kira perubahan itu begitu cepat, masif, begitu mudah kita mengakses. Kita kalau dulu untuk bisa mendapatkan pengetahuan itu perlu waktu yang cukup lama ya untuk sampai ke kita. Sekarang kita bisa mengakses secara cepat, bahkan real time. Itu bagian dari perubahan juga ya. Dan kita bisa menggunakan kemajuan dari revolusi industri antara lain dengan artificial intelligence itu untuk bisa lebih menguatkan diri atau bisa menghadapi masa depan dengan lebih baik lagi. Nah, lalu kita bicara tentang tadi bicara waktu ya, kita udah banyak juga perubahan, banyak yang bisa kita gunakan, kemajuan teknologi atau IT bisa kita manfaatkan, tetapi memang di sini kita perlu kesadaran. Dalam konteks waktu itu kita bicara tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Masa lalu itu adalah sebuah memori ya. Kalau masa depan itu adalah sebuah semacam harapan ya, sementara sekarang ini adalah sebuah kenyataan yang Nah, seringkali kita ini menyesali dan meratapi masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Sementara kita kurang menikmati masa sekarang. Ya, masa sekarang itu ya present. Present itu nama lainnya juga bisa disebut dengan hadiah. Kita jarang menikmati hadiah sekarang ini ya. Sehingga kita sering tercerabut dalam diri kita. Padahal the power of now, kekuatan sekarang itu sangat menentukan. Karena sering saya sampaikan ya bahwa today is yesterday. Hari ini itu sebenarnya bagian dari apa yang pernah kita alami, yang pernah kita miliki, ketahui, atau pelajari sebelumnya. Jadi garis kehidupan yang pernah kita lewati sejak kita lahir sampai sekarang ini, itu bagian dari apa yang existing self. Nah, diri kita yang ada saat ini, itu adalah akumulasi dari perjalanan sebelumnya. Nah, besok akan menjadi seperti apa, itu tergantung pada apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, yang kita pelajari, alami, rasakan sekarang ini. Sehingga tomorrow is today. Nah, kesadaran waktu ini penting. Karena bicara masa depan, kalau dalam ungkapan orang pesantren itu, syubbanul yaum rijalul haq. Bahwa pemuda atau pemudi saat ini itu adalah para pemimpin masa depan. Artinya apa? Apa yang kita pelajari, apa yang kita sadari, yang kita rasakan saat ini itu akan membentuk kita ke depan seperti apa. Nah, ketika kita tidak menyadari sekarang ini apa yang kita lakukan, maka ya besok kita tidak akan ada perubahan. Ya, kalau sekarang kita negatif, ya besok itu akan negatif. Seringkali kita menghadapi masa depan itu dengan menggunakan apa yang kita miliki di masa lalu secara teknikal ya, bukan pada sisi nilai, value atau insight. Yang lebih tepat sebenarnya adalah menggunakan nilai, menggunakan pelajaran, pelajaran yang ada di masa lalu yang sering kita sebut dengan ada ungkapan atau proverb experience is the best teacher, bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Guru yang terbaik itu yang ada pelajarannya, yang ada nilai, dan itulah yang akan kita gunakan untuk menghadapi masa depan. Dan itu berarti bicara tomorrow, bicara today, bicara present. Nah, untuk bisa mengambil sebuah pelajaran itu, maka kekuatan sekarang itu penting. Kekuatan untuk merefleksikan,
Kita ini sebagai seorang sejarawan semua. Kita sebagai orang yang menggunakan setiap momen masa lalu untuk kita rekonstruksi, ya, reconstructing the past, untuk memperbaiki untuk the better future, untuk menghadapi masa depan yang lebih baik lagi. Nah, tentu di sini kemampuan untuk merefleksikan itu penting. Karena itu di antara saran dari Klaus Schwab, dari pendiri The Fourth Industrial Revolution, itu sering-seringlah kita melakukan atau menggunakan aset yang kita miliki, yaitu time to pause, waktunya untuk jeda, seperti kegiatan malam hari ini itu adalah waktu jeda. Tapi waktu jeda itu kita gunakan untuk reflect, ya. Time to reflect, itu merefleksikan tentang who am I, who are we, dan siapa saya, siapa kita, kita itu sekarang dalam posisi apa, ya, gitu. Kemudian time to engage, waktunya untuk kemudian melangkah, untuk membuat perubahan ke depan. Nah, kemampuan ini, willingness to learn, kemampuan atau kemauan untuk belajar, willingness to grow, willingness to change, itu sangat menentukan. Kemauan untuk tumbuh, berubah, itu akan sangat menentukan ke depan menjadi seperti apa. Dan itu ditentukan oleh now, ya, kekuatan sekarang ini. Karena itu Mahatma Gandhi pernah mengatakan, your future is what your mind in the present. Bahwa masa depan kita itu tergantung apa yang ada dalam pikiran kita saat ini. Ketika kita berpikir bahwa kita bisa menghadapi masa depan dan kita yakin dengan mimpi, dengan goal setting, dengan planning, dengan visi yang kita miliki, maka itu akan menggerakkan perubahan. Langkah itu akan dibimbing. Ibarat kita melangkah, titik masa depan itu sudah kita tentukan, maka kita akan menuju ke satu titik yang sudah kita buat. Tetapi ketika kita belum mempunyai titik ke depan itu mau jadi apa, peran apa yang akan kita mainkan, maka kita langkahnya juga tidak akan jelas menuju ke arah itu. Nah, ini kalau dalam konteks soft skill, ya, tadi sudah disampaikan, soft skill itu milik semua profesi. Ini yang nanti akan sangat menentukan. Bekal ke depan itu tentu lebih utama untuk membekali diri kita dengan soft skill, bukan hard skill. Karena hard skill itu sangat tergantung kepada apa yang kita lakukan, ya, secara teknis. Sementara soft skill itu ibaratnya value, atau dalam bahasa lain saya sering juga menyamakan soft skill itu ya sebenarnya nilai atau karakter itu sendiri, ya, atau akhlak itu sendiri. Cuman dalam bahasa yang lebih digunakan di dunia ekonomi atau pengembangan dunia usaha itu lebih menggunakan kata soft skill. Dua jenis soft skill di sini pengertiannya adalah kemampuan mengelola diri dan membangun relasi dengan sekitar secara positif untuk mendapatkan kinerja secara optimal. Jadi kalau dilihat di sini itu ada dua jenis soft skill. Jadi pengelolaan diri itu intrapersonal. Kemudian yang kedua adalah kemampuan membangun relasi atau komunikasi dengan orang di sekitar atau interpersonal. Dua-duanya ini sangat penting. Bahkan dalam sebuah ngobrol santai, ya, saya pernah bertanya bahwa ada beberapa orang yang bekerja di perusahaan. Saya tanya apa yang relevan dari mata kuliah yang pernah dipelajari dulu ketika studi itu. Ada yang mengatakan seluruh mata kuliah yang dipelajari itu hanya berguna di tempat dia bekerja, itu hanya ada yang 15%, ada yang 10%, ada yang 5%, bahkan ada yang mengatakan yang paling relevan adalah skripsi saya. Berarti apa? Berarti sebenarnya banyak materi yang kita pelajari di perkuliahan itu dalam konteks nanti di dunia usaha itu secara spesifik tidak begitu relevan. Lalu yang membuat mereka berhasil apa? Saya tanya. Yang membuat mereka bisa survive, bahkan bisa menjadi lead, ya, bisa leading, bisa menjadi penentu ke depannya itu karena mau berubah, proaktif, komitmen, adaptasi, fleksibel, ya, dan masih banyak lagi, ya, dependability, dapat diandalkan, dan sudah ada banyak jenis soft skill di situ. Nah, itu
dari dua jenis ini memang yang lebih utama adalah intrapersonal dulu. Lalu interpersonal itu saya jelaskan secara sangat cepat aja. Nah, kalau dibuat presentasi tadi Mas Fajar sudah menyampaikan bahwa 80% keberhasilan ini dalam konteks pendidikan, karena saya di dunia pendidikan terutama guru ya, ini berlaku untuk semua juga pendidikan dalam pengertian luas, seluruh jenis pendidikan. Artinya proses kita di lembaga pendidikan itu adalah pendidikan, termasuk apapun prodi yang kita tekuni itu adalah pendidikan. Ini bukan pendidikan dalam pengertian ini adalah fakultas tarbiyah atau UNY, bukan. Tapi selama proses pendidikan itu seharusnya itu membiasakan soft skill ini. Sebab dalam kehidupan soft skill ini yang akan menjadikan kita bisa berhasil dalam hidup. Sementara hasil hanya 20%. Saya sering ngasih sebuah tantangan atau tanya kepada peserta pelatihan. Misalnya seorang guru saya tanya, ngajar apa Pak sekarang ini? Saya ngajar matematika. Semester depan berani nggak ngajar bahasa Inggris atau ngajar bahasa Prancis? Secara umumnya dia mengatakan nggak berani karena nggak punya kemampuan itu, nggak punya ijazah atau mungkin levelnya rendah atau apa itu. Tetapi ada yang lain mengatakan saya siapa? Oke, apa yang perlu Anda lakukan sehingga Anda meskipun bukan lulusan dari sastra Prancis atau sastra Inggris itu Anda bisa menerima atau berani menerima tantangan ini. Dia mengatakan mau belajar, mau berubah. Nah, mau belajar, mau berubah ini adalah soft skill. Jadi ketika kita ada kemauan untuk berubah, kita ada kemauan, ada proaktif, ada komitmen ya untuk menuju pada titik yang kita memang sudah buat atau harapkan itu, maka ini yang akan membuat kita mengalami perubahan. Artinya pas hard skill itu otomatis akan berubah ketika kita mempunyai soft skill. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan bahwa soft skill itu memang menjadi penentu perubahan. Meskipun apa yang kita miliki, kita ketahui itu memang sangat terbatas. Nah, tapi yang terjadi saat ini sebagai bahan refleksi juga, mungkin teman-teman nanti juga bisa sharing ya, bahwa 80% dunia pendidikan kita itu lebih membekali kita hard skill ketimbang soft skill. Di dalam konteks keberhasilan hidup, 80% ditentukan oleh soft skill, sementara 80% itu yang dibiasakan adalah hard skill. Sehingga seringkali di sini nggak nyambung. Sehingga untuk bisa memperjelas ini, untuk bisa menguatkan ini, itu kemudian dunia pendidikan atau teman-teman itu harus mencari di luar konteks perkuliahan atau konteks pendidikan. Jadi ini kan kalau dalam konteks kurikulum sering disebut soft skill itu masuk pada hidden kurikulum. Nah, karena hidden kurikulum maka nggak muncul-muncul, tersembunyi terus itu. Ini kan guyonannya begitu. Nah, seharusnya kan justru soft skill ya dikembangkan. Nah, kita bersyukur sekarang di kurikulum Merdeka atau kampus Merdeka itu Mas Menteri memberikan keleluasaan kita untuk siap mahasiswa mempunyai hak selama 3 semester ya, untuk memilih apa yang diinginkan. Itu sebenarnya tujuannya apa? Membiasakan soft skill. Itu yang harus ditangkap. Jadi sehingga kita mau apa yang tidak diperoleh di kampus itu silakan Anda misalnya mau belajar langsung, internship atau magang atau lalu bergelut dengan dunia riset, pelatihan atau apa, itu akan lebih itu yang dalam konteks kurikulum di sekolah, level pendidikan sekolah itu SMA ke bawah itu adalah kurikulum merdeka dengan project-project. Semakin banyak kita melakukan project bukan dalam kegiatan ya, kegiatan yang apalagi yang money driven, bukan money driven, tetapi project yang memang kita ingin berubah, kita ingin menyelesaikan sebuah persoalan, itu adalah project. Nah, semakin banyak kita melakukan itu, maka semakin kita terasah. Nah, nanti di dunia usaha nanti Mas Muhammad akan banyak cerita atau berbagi ya. Jadi si antaranya adalah risk taker ya. Kemampuan atau keberanian mengambil risiko itu bagian dari soft skill. Jadi ketika kita
maunya adalah berhasil terus tapi tidak pernah mengantisipasi dengan halnya, maka kita akan mudah putus asa, mudah pesimis dan seterusnya. Nah, seharusnya pendidikan itu diarahkan sebagai sebuah proses transformasi yang disadari untuk menjadikan setiap orang sebagai pribadi tercerahkan. Ciri pribadi tercerahkan itu apa? Kemampuan menyelesaikan problem yang dihadapi sekaligus memberikan alternatif pemecahan terhadap problem realitas sekitar dimanapun kita berada. Jadi apapun profesi kita, kita menjadi diri yang tercerahkan. Jadi kita menjadi dalam paradigma abad 21 itu kita membiasakan untuk critical thinking and problem solving. Kita membiasakan untuk creativity and innovation. Kita membiasakan untuk communication dan collaboration. Jadi nggak bisa kita mengatasi problem sendiri juga nggak bisa, karena setiap orang punya keterbatasan sesuai dengan ruang dan waktu yang kita miliki, sehingga kita harus berkolaborasi. Ini juga bagian yang kita harus sadari. Nah, kita dalam sebuah tulisan OECD tentang pendidikan di era revolusi industri, menyebutnya Education 4.0, itu ada 3 kompetensi yang seharusnya kita biasakan. Apalagi di dunia yang selalu berubah tadi. Ya, kebiasaan untuk menciptakan suatu nilai yang baru. Ya, kita menawarkan branding. Ya. Tapi brandingnya itu branding nilai. Bukan suatu hal yang bersifat material. Karena nilai itu akan lebih bagus lagi. Yang berikutnya adalah kemampuan untuk melihat berbagai ketegangan, reconciling tension and dilemma, dan membiasakan bertanggung jawab. Oke, ini mungkin 2 lagi ya saya sampaikan slide-nya. Nah, tahapan pengembangan soft skill itu sebenarnya kalau kita buat secara garis besar, itu bisa terinspirasi dari Daniel Goleman ya. Itu ada self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, and social skill. Jadi kita perlu ya, yang pertama-tama harus kita lakukan itu membiasakan untuk menyadari siapa kita. Ya tadi ya, the power of present tadi penting. Kita sedang mengalami apa? Kita sekarang berada di mana? Kita dari mana dan mau kemana? Ya, mau kemana itu bicara mimpi, bicara masa depan, bicara tentang visi. Ya, ini dalam konteks yang disebut dengan mental creation. Kita kalau tidak punya visi, tidak punya goal setting ke depan, maka kita tidak tahu harus berbuat apa, melakukan apa. Nah, self awareness itu penting karena milestone atau tonggak-tonggak bersejarah, capaian-capaian apa yang pernah kita miliki, kalau kita nggak pernah ya, melakukan tahapan self awareness tidak akan muncul. Sudah berapa prestasi kita ciptakan, kemudian sekarang ini kita ngapain, itu nggak akan terjadi. Karena kita tahu plus minusnya dari self awareness. Dari situlah kita baru bisa mengatur dalam pengertian teknis ya. Jadi kalau bicara saya di Living Values Education itu, misalnya self awareness kita kasih contoh emosi yang paling sering muncul itu apa? Misalnya tentu emosi negatif yang perlu nanti kita kelola. Misalnya marah, cemas gitu ya. Ketika cemas itu yang menyebabkan apa? Efeknya apa? Tuh ya. Efek sendiri dan efek sekitar. Dari situ kita tahu ya problem yang kita miliki. Dari itu kemudian tahap kedua adalah self regulation. Kemampuan atau kesadaran itu yang buat kita kemudian bisa mengelola, mengatur diri mau kemana. Dan itu bisa kita analogkan semua aspek yang kita miliki. Dari self regulation itu akhirnya muncul motivation. Lalu potensi yang kita miliki itu apa? Ya, kelebihan kekurangan apa itu yang membuat kita akan termotivasi, termasuk kita mau kemana, membuat mimpi, membuat goal setting itu. Ini 1, 2, 3 itu adalah self intrapersonal soft skill. Jadi soft skill yang bersifat ke dalam, self awareness, self regulation, dan motivation. Dari 3 ini kemudian kita akan bisa menganalogkan ke yang lain. Empati itu hanya terjadi ketika kita mampu mengelola, mengatur, mengenali diri sendiri secara utuh. Dalam bahasa Zibamil Hussein itu, kita ini mempunyai multiple layers, banyak lapisan. Semakin banyak lapisan yang kita sadari yang ada di kita, semakin kita tahu diri, siapa diri kita.
Dan kita bisa analogkan, oke, kalau kita berhadapan dengan orang yang seperti apa yang kita hadapi orang lain, itu kita bisa melihat bahwa dia juga mirip dengan yang diri kita, bahwa setiap orang punya, misalnya punya emosi, kadang punya masalah, maka akan bersikap empati. Yang didahulukan akan lebih banyak understanding, bukan judging. Yang dilakukan akan lebih banyak untuk lebih memahami, bukan nyinyir, apalagi kemudian menghakimi. Nah, puncaknya adalah social skill. Kita berhadapan dengan siapapun dengan nyaman, kita terkoneksi, kita bisa terhubung, bahkan kita bisa memberikan pengaruh di situ. Social skill itu kita bisa bergaul, membangun relasi secara sehat, berkomunikasi secara positif dengan siapapun. Ibaratnya kita bisa bergaul dengan orang ningrat sampai orang ningratan. Kita bergaul dengan siapapun bisa. Nah, inilah empati dan social skill adalah interpersonal soft skill. Oke, saya kira itu. Sehingga yang perlu kita lakukan pertama adalah kita perlu untuk melakukan perubahan yang bersifat intrapersonal dulu. Kuncinya adalah transforming yourself. Ya, diri sendiri kita harus berubah. Dari situ kemudian kita akan bisa mengubah sekitar. Dalam bahasanya di buku Harvard Business Review, itu mulai dari managing yourself, yang pertama. Yang kedua adalah managing your team. Yaitu yang terakhir adalah managing your business. Saya kira 3 tahapan itulah yang buat kita akan berhasil, dan tantangan masa depan insya Allah akan bisa kita hadapi dengan mudah dan positif. Saya kira itu Mas Fajar, trigger atau beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Kalau rinciannya di sini banyak, tapi nanti kalau ada pertanyaan saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Fajar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Mughem MAG. Ini materi yang sangat menarik sekali dan tentunya menggugah dari para teman-teman untuk melakukan transformasi, terutama transformasi untuk pengembangan soft skill. Oke, mungkin teman-teman semuanya, untuk sebelum kita nanti lanjut ke narasumber yang kedua, saya akan mereview sedikit apa yang disampaikan Pak Dr. Mughem tadi, bahwa soft skill itu sangat penting terutama dalam dunia pendidikan. Nah, tadi Pak Mughem juga menjelaskan ada 2 jenis soft skill, yaitu intrapersonal skill dan juga interpersonal skill. Intrapersonal skill adalah kemampuan mengelola diri, dan sedangkan interpersonal skill adalah kemampuan membangun relasi secara positif. Jadi teman-teman tadi juga menarik sekali, ada yang saya highlight juga terkait bahwa soft skill itu yang kita harus proaktif, kemudian komitmen, dan yang paling penting adalah adaptif. Nah, di era revolusi industri yang kita sekarang udah 5.0 ini, kita penting untuk menjadi manusia yang adaptif. Saya pernah membaca sebuah buku dari Renal Kasali, yaitu Let's Change, itu bahwa mengatakan bahwa tidak ada negara atau bangsa yang mundur, tapi adalah adanya bangsa yang tidak bisa adaptif terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, untuk kita menjadi manusia nanti, untuk kata Pak Mughem tadi ada enlightenment person atau manusia tercerahkan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa untuk mengembangkan diri kita, dan kita harus adaptif terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa Kak Mamet dulu. Apakah Kak Mamet sudah berada di ruang Zoom? Selamat malam Kak Mamet. Oke, mungkin panitia bisa untuk menghubungi Kak Mamet, apakah sudah siap untuk melakukan presentasi. Namun sebelum ke Kak Mamet, kita juga ingin memberikan teman-teman tutorial untuk mendaftar Elearn. Elearn ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan teman-teman untuk belajar secara gratis. Mungkin panitia bisa memberikan share screen dan juga oke, sudah. Silahkan bisa Lihat, menunggu ada Kak yang mau Mamet. tahu aplikasi Worth It yang bisa ngembangin soft skill kamu? Yap, ini dia elearn.id. Elearn merupakan sarana pengembangan soft skill gratis berbasis online learning yang diluncurkan oleh Excel Axiata. Berfokus pada komunitas belajar online dan berbagi inspirasi untuk generasi milenial Indonesia.
Melalui e-learn ini, kita bisa belajar berbagai soft skill yang diperlukan dalam dunia kerja bersama dengan para mentor berkualitas. Untuk mengaksesnya, kita bisa buka web elearn.id, lalu klik daftar sekarang untuk membuat akun. Bila kita sudah memiliki akun, maka bisa klik login dan masuk dengan akun yang terdaftar. Berikut tampilan e-learn bila sudah terlogin lewat akun yang terdaftar. Berikutnya, untuk mengakses berbagai kursus yang ada, maka kita bisa klik tulisan kursus. Di sini akan menampilkan beragam tema kursus yang bisa kita pelajari. Klik kursus yang ingin dipelajari, kemudian klik Start Course untuk memulai kursus. Biasanya, kursus di e-learn akan dibagi menjadi beberapa segmen agar soft skill-an dapat belajar secara runtut, baik berupa materi video maupun ringkasannya. Uniknya, setiap kursus selalu diakhiri dengan post-test yang bisa mengukur pemahaman kita terhadap materi yang telah dipelajari. Jika tes sudah selesai dan mendapatkan nilai, maka kita bisa kembali ke halaman utama dan status akan berubah menjadi course finish. Selanjutnya, soft skill-an dapat mengunduh sertifikat sebagai bentuk penghargaan karena berhasil menyelesaikan kursus tersebut. Bagaimana? Mudah dan menarik kan? Masih banyak juga ratusan kursus yang bisa kita pelajari di mana saja dan kapan saja. So, tunggu apa lagi? Yuk mulai pakai e-learn dari sekarang. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar terutama terkait pengembangan soft skill, jangan khawatir, di aplikasi e-learn itu bisa memberikan teman-teman kebutuhan soft skill apa aja, bisa ada leadership dan juga lainnya. Mungkin nanti dari panitia untuk video tutorialnya juga bisa dikirimkan via kolom chat supaya teman-teman juga bisa dapat mengakses dari e-learn tadi. Oke, panitia mungkin Kak Mamet apakah sudah hadir di ruang Zoom ini? Halo, Oke, selamat malam Kak Mas Mamet. Fajar, ya. Oke, gimana kabarnya Kak Mamet? Baik, Mas Fajar. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Mamet yang sudah berkenan untuk hadir di webinar collaboration ini antara XL Future Skill dan juga Rumah Kaitan Ekosistem di Jakarta. Kak Mamet, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dr. Muhem AG. Selanjutnya waktunya Kak Mamet. Mungkin sebelum Kak Mamet ini saya perkenalkan dulu teman-teman. Kak Mamet ini merupakan dosen kami kelas dari di XL Future Skill ini yang mengampu mata kuliah leadership and soft skill. Nah, kemudian Kak Mamet ini juga merupakan Head of Digital Solution at Dentsu. Itu merupakan perusahaan yang bergerak di perusahaan periklanan yang berada di Jakarta. Kemudian beliau juga merupakan XLFL Batch 1, jadi ini juga merupakan produk dari XL Future Skill. Jadi teman-teman semuanya nanti ke depannya teman-teman juga bisa belajar melalui e-learn dan juga nanti ke depannya juga bisa mengikuti kelas-kelas future skill yang ditawarkan. Itu juga saat ini bisa diganti melalui MBKM. Jadi teman-teman nanti juga bisa konversi menjadi SKS di mata kuliah teman-teman semuanya. Oke, tanpa berpanjang lebar, Kak Mamet silakan untuk menyampaikan soft skill terutama urgensinya dalam dunia perusahaan. Silakan Kak Mamet. Siap, terima kasih Mas Fajar. Selamat malam teman-teman semua. Suara saya clear ya, Fajar ya? Sudah, Kak Mamet. Ya, terima kasih waktunya dan kesempatannya diberikan stage untuk sharing. Jadi mungkin kalau dari sisi core sebenarnya yang disampaikan kan request-nya adalah urgensi soft skill dalam dunia perusahaan. Nah, kalau dari point of view sebelumnya mohon maaf kalau agak sedikit pusing karena saya ada di ini ya tempat yang agak publik, dan mohon maaf kalau kameranya agak gelap ya karena cahayanya juga agak sedikit remang di sini. Nah, terkait urgensi soft skill sendiri dalam dunia perusahaan, ini saya nanti akan memberikan salah satu materi contoh apa yang udah dipelajari sama Mas Fajar dan teman-teman. Semoga bermanfaat juga untuk audiens yang lebih luas. Nah, cuman gambarannya kenapa sih soft skill itu penting? Tadi sebenarnya sebelumnya juga udah disampaikan ya sama Pak Mukowin bahwa tidak ada yang tidak
pasti kecuali perubahan gitu. Satu-satunya yang pasti itu perubahan. Jadi fungsi dari hard skill memang untuk mengisi main knowledge kita terkait sebuah bidang atau vertikal kerja gitu ya. Misalkan teman-teman ahli di bidang teknik, ahli di bidang permesinan, nah itu ranahnya di bidang hard skill-nya gitu. Sedangkan dari point of view soft skill itu kenapa important, karena walaupun misalkan kita sudah mempelajari hard skill dari si mesin tadi, ketika kita mau menyampaikan sebuah teknis ke halayak yang lebih luas atau ke stakeholder atau ke beberapa institusi terkait, itu dibutuhkan namanya soft skill itu. Ya diantaranya mungkin ilmu komunikasi, diantaranya mungkin bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana untuk memahami siapa orang-orang yang penting untuk disampaikan, siapa orang yang penting untuk tetap di-maintain hubungannya ketika selama proyek berlangsung, maupun ketika mesinnya tadi jadi atau hal-hal teknis yang lainnya terrealisasi gitu. Jadi secara urgensi mungkin sebelumnya udah disampaikan juga sama Mbak Mukroni, ini sangat penting buat teman-teman semua bisa mengeksplor. Tadi juga kayaknya udah di-share sama Mas Fajar dan teman-teman, ada beberapa platform termasuk salah satunya Ilan, itu bisa diakses untuk umum dan teman-teman bisa banyak belajar ya di situ. Nah, Oke, hari ini saya akan share satu materi, salah satu part dari soft skill ya yang kita pelajari bersama waktu di future skill ya. Mungkin teman-teman kayak Fajar dan lain sebagainya udah pernah lihat, tapi harapannya ini bisa bermanfaat untuk yang sisanya. Nah, hari ini kita belajar sedikit tentang mapping and communication dengan stakeholder gitu. Ini bukan hal yang berat. Stakeholder memang secara bahasa Inggris terkesan sangat berat ya, sangat keren sekali stakeholder gitu. Padahal secara definisi sebenarnya stakeholder atau pemangku kepentingan itu ya orang-orang yang terkait ya gitu. Saya akan langsung agendanya tipis saja dulu. Ini akan saya coba recap secepatnya, kemudian nanti biar bisa lebih banyak Q&A dan diskusi. Agendanya ngomongin apa itu stakeholder, yang kedua itu planning komunikasi kepada si stakeholder tersebut. Nah, bagaimana kita mendefinisikan dari stakeholder? Nah, stakeholder itu adalah seseorang atau salah satu pihak yang mana vested interest, jadi basically memberikan atau menunjukkan ketertarikan terhadap sebuah proyek atau sebuah usaha, sebuah bisnis, sebuah aktivitas dan keluaran dari aktivitas atau proyek tersebut gitu. Jadi siapapun yang terkait yang akan terdampak atau memberikan ketertarikan terhadap proyek atau aktivitas dan terdampak dari impact dari aktivitas tersebut, nah itu sudah menjadi bagian dari stakeholders atau pemangku kepentingan gitu. Jadi secara definisi sendiri, stakeholder bukan cuma pimpinan perusahaan atau misalkan pimpinan organisasi atau misalkan dosen kita atau ketua himpunan mahasiswa kita gitu, tapi semua orang yang punya ketertarikan maupun terhadap proyek tersebut maupun keluaran dari proyek tersebut itu udah masuk ke ranah stakeholders. Nah, ini ada salah satu bacaan yang cukup menarik gitu ya terkait. Jadi ini dari orang biasanya menyebutnya the Mendelow's Matrix de Lewis. Jadi dia salah satu outcome-nya dari stakeholders management itu adalah salah satu step pertama yang dilakukan itu adalah stakeholder mapping. Nah, stakeholder mapping ini kalau menurut beliau itu didefinisikan menjadi jadi bagannya itu terdiri dari besar atau kecilnya ketertarikan sama besar atau kecilnya power ya atau kuasa si orang atau institusi tersebut terhadap proyek atau aktivitas tersebut. Nah, berdasarkan mapping 4 bagan ini, dia mendefinisikan namanya stakeholder itu ada 4 jenis teman-teman semua. Jadi salah satu contohnya adalah yang paling kiri bawah, ketika orang atau institusi tersebut memiliki ketertarikan yang rendah, memiliki kuasa yang rendah terhadap proyek, nah itu akan masuk ke dalam kategori apathetics gitu. Jadi apathetics ini itu basically dari sisi
teman-teman dari sisi kita yang menjalani project atau eksekutor project itu kita harus memonitor gitu skemanya, sifatnya ya terhadap si stakeholder ini. Nah, kemudian ada definisi yang kedua yaitu defenders, ketika si stakeholder, institusi atau orang ini itu punya ketertarikan yang tinggi tapi memiliki kuasa yang rendah gitu. Nah, untuk kategori defender ini menurut beliau, apa yang harus kita lakukan dalam stakeholder mapping adalah memastikan mereka itu keep informed. Jadi kita tetap memasuki informasi-informasi terkait aktivitas atau berjalannya proyek itu sama stakeholder yang masuk ke dalam kategori defenders. Yang ketiga adalah promoters, itu obviously pihak atau orang atau institusi yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap proyek atau aktivitas kita dan memiliki kuasa atau power yang tinggi gitu ya. Nah, di sini ini menurut beliau mappingannya adalah stakeholder ini harus apa yang harus kita lakukan adalah memanage closely. Jadi kita harus punya plan, punya interaksi, frekuensi, kemudian apa yang harus kita sampaikan dan bagaimana komunikasi kita dengan si promotor ini harus sangat jelas gitu, karena dia memiliki kepentingan ketertarikan tinggi dan punya kuasa tinggi. Yang terakhir dari sisi latents itu memiliki kuasa yang tinggi tapi interestnya kurang, dia kurang memiliki ketertarikan ya sama proyek atau aktivitas kita. Nah, itu kita harus keep satisfied, artinya kita ya memberikan pleasure, memastikan bahwa dia fine aja tanpa terlalu banyak menjelaskan terkait proyek atau aktivitas yang kita sedang jalani, teman-teman. Sorry. Nah, kalau menurut Damon Richard, sebenarnya user kita atau user dari proyek kita atau aktivitas kita itu nggak akan pernah peduli terkait seberapa banyak kita mengerti terkait proyek kita atau aktivitas kita sampai kita tuh menunjukkan ke mereka, ke stakeholder tersebut, seberapa kita peduli terhadap stakeholder tersebut. Itu menurut Damon Richards ya teman-teman. Jadi just a quote. Basically itu a bit tentang definisinya dulu stakeholders. Kalau di aktivitas kita di future skill kita biasanya ada beberapa regroup dan ada beberapa task in between, tapi karena ini kita sifatnya one way kita akan run through cepat aja secara materinya, jadi biar ada ruang untuk berdiskusi. Yang kedua adalah planning communication ke stakeholder tersebut. Jadi tadi kita udah memahami definisi stakeholders itu apa, kemudian kita masuk ke bagaimana kita merencanakan komunikasi terhadap stakeholder tersebut. Nah, ketika kita mau merencanakan komunikasi, itu biasanya dibagi ke dalam 3 fase ya. Fase awal itu fase-fasenya discovery gitu. Jadi sedang mencari tahu, sedang ingin tahu, sedang fase-fase banyak bertanya gitu satu sama lain. Nah, dalam fase discovery ini, metode-metode komunikasi yang kita gunakan dengan stakeholder itu bisa berupa riset, bisa berupa focus group discussion, atau bisa berupa interview atau networking ya. Jadi kayak kita berjejaring, kita menyampaikan, kita testing. Di fase ini kita akan mencoba memahami dari sisi user, intentnya kemana, interestnya kemana, dan seberapa powerful user kita. Di fase kedua adalah masuk ke fase rilis gitu. Di fase rilis ini ketika proyek itu sudah jalan rilis terjadi atau ongoing gitu. Nah, ini fase komunikasi kita kepada user atau stakeholder terkait itu bisa ada beberapa metode. Satu, kalau ke user ya kita mempromosikan gitu untuk mencari user lebih banyak gitu. Kalau misalkan contoh yang lain ya meningkatkan engagement-nya, jadi lebih banyak komunikasi atau menggunakan beberapa channel komunikasi dengan si user atau stakeholder terkait gitu. Ketiga, contoh lainnya adalah membuat event, membuat press release dari sebuah aktivitas atau sebuah project gitu. Nah, terakhir di fase improvement ini setelah post si project atau aktivitas tadi sudah selesai. Nah, di improvement ini fase komunikasinya adalah terhadap stakeholder itu gathering feedback. Jadi
coba sama misalkan ini ngomongin event seperti yang sekarang kita lakukan webinar ini, jadi mungkin nanti panitia gathering feedback dari teman-teman audiens itu untuk memahami result dari webinar ini gitu, apakah positif negatif gitu. Contoh lainnya misalkan feedback one to one gitu, kalau misalkan proyeknya udah selesai, ada pemangku kepentingan yang tidak hadir, nah kita coba mendapatkan feedback dari beliau-beliau yang memang sekedar pemilik kepentingan tapi tidak hadir di proyek tersebut. Nah, setelah kita memahami fase dari plan komunikasi di setiap fase dari aktivitas atau proyek, nah kemudian turunannya biasanya kita membuat communication plan. Jadi plan komunikasi kita itu untuk masing-masing stakeholder apa. Jadi di awal tadi kita melihat ada stakeholder yang harusnya masuk ke promoter, ada yang di vendor, ada. Nah, untuk masing-masing jenis stakeholder itu kita bisa buat namanya communication plan. Jadi communication plan-nya ini ditujukan ke siapa, to whom gitu. Misalkan ke stakeholder yang promoter gitu. Nah, why? Ini biasanya 5W1H gitu. Why? Kenapa kita harus ngomong sama si promoter tersebut? Apa yang mau kita sampaikan gitu? What ya? Kemudian when? Kapan waktu yang tepat untuk kita menyampaikan hal yang mau kita sampaikan tersebut? How? Bagaimana caranya kita menyampaikan update tersebut atau hal-hal yang akan kita sampaikan tadi. Terus who, siapa aja yang perlu kita komunikasikan atau perlu hadir di dalam meeting tersebut, atau siapa dari kita yang perlu menyampaikan komunikasi tersebut. Ya, ini biasanya di akhir sesi dari kelas, setelah kita punya activity, kita coba recap lagi. Tadi di awal kita mencoba memahami siapa atau apa definisi dari stakeholder, kemudian kita juga udah discuss terkait project dan aktivitas itu fasenya seperti apa dan bagaimana mengkomunikasikan terhadap stakeholdernya. Nah, kemudian bagaimana juga mengkomunikasikan secara efektif, yaitu tadi dengan bikin komunikasi yang lebih. Secara materi ini garis besar. Nah, ini salah satu contoh dari si soft skill tadi ya teman-teman. Jadi soft skill itu ada banyak sekali. Salah satu contohnya adalah bagaimana memanage stakeholder ini. Nah, kalau ditanya, karena di bagian dari teman-teman panitia ada pertanyaan, soft skill apa sih yang dibutuhkan di dunia perusahaan saat ini? Jawabannya banyak sekali teman-teman yang dibutuhkan gitu. Jadi ya salah satunya ini tadi memahami stakeholder, terus teman-teman juga perlu berkomunikasi dengan baik dan benar. Terus ada namanya effective communication. Di e-learn itu semua modulnya ada, pembagian-pembagiannya. Ada juga cara berpikir gitu. Ketika misalkan kita menemukan sebuah problem, nah itu ada namanya six thinking hat gitu. Nah itu adalah salah satu metode yang mengharuskan kita sebagai seseorang yang menghadapi sebuah problem itu untuk mencoba berpikir dari berbagai sisi ya. Jadi dari pelaku, dari misalkan orang yang terdampak, dari akar permasalahannya. Jadi ada metodenya sendiri untuk bagaimana kita memecahkan sebuah masalah. Nah, ini soft skill-nya ada banyak sekali. Teman-teman bisa belajar mandiri. Nah, maksudnya salah satu contohnya melalui e-learn tadi. Nah, dari situ kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, ada kesulitan, ketika ada momen-momen kayak misalkan sekarang ini ada program Future Skill dengan Excel Future Leaders, nah itu teman-teman bisa coba apply gitu. Nggak harus di Future Skill, nggak harus dengan Excel Future Leaders. Ada banyak sekali sekarang program-program mentoring atau coaching yang baik itu difasilitasi oleh pemerintahan maupun swasta gitu. Teman-teman bisa aktif coba apply atau cek atau register gitu dengan program-program tersebut gitu. Atau misalkan versi sederhana ya dari lingkungan terdekatnya, atau misalkan bisa ke seniornya, senior kampus, senior yang sudah bekerja, maupun misalkan dari dosennya masing-masing gitu. Nah, kemudian ada juga pertanyaan terkait strategi untuk mengembangkan soft skill tadi ya. Jadi mungkin saya udah share dikit tadi. Paling utama belajar mandiri. Teman-teman sekarang udah banyak banget source of modulnya, ada di banyak banget platform, itu semua bisa belajar mandiri, ikut-ikut webinar, itu semua akan mensupport gitu. Nah, terus contoh pengalaman, ini ada sedikit juga request terkait contoh pengalaman dari saya yang berhasil mengaplikasikan dari soft skill tersebut gitu. Nah, kalau diambil contoh sedikit ke si stakeholder management tadi,
dalam konteks bekerja. Nah, saya tuh kebetulan ada di central unit gitu, central unit yang melakukan deal sama media-media yang ada di Indonesia. Nah, sebagai central unit, saya ke stakeholder terkaitnya adalah para petinggi atau para pemangku kepentingan yang ada di media-media yang ada di Indonesia. Di sisi lain adalah klien-klien kami. Di sisi lainnya lagi ada user-user atau account team yang ada di internal perusahaan kami yang memanage klien-klien tersebut. Nah, ini saya dalam setiap kali melakukan dealing atau misalkan bertemu dengan partner-partner atau vendor kami atau para media di Indonesia, itu harus memetakan dulu. Jadi untuk media A ini dia masuk kategorinya apa, seberapa kuat kuasanya perusahaan kami terhadap media tersebut, dan berapa banyak klien kami yang punya power yang masuk ke promotor dari media tersebut. Dengan mengidentifikasikan mapping dari stakeholders tadi, saya memiliki kemampuan analisis secara kualitatif untuk memahami power kita dalam bernegosiasi dalam dealing gitu. Jadi ketika kita sudah memetakan kekuatan kita sebelum bernegosiasi, kita bisa menggunakan strength kita untuk memuluskan agenda kita dalam bernegosiasi gitu. Saya misalkan ingin menyampaikan A, kita ada arahan untuk menuju A, misalkan media tersebut mintanya B, nah kita bisa menggunakan beberapa poin yang menjadi kekuatan kami dari hasil mappingan tadi, bahwa stakeholder klien ini itu adalah promotor kuat dan beliau yang menginstruksikan untuk A, sehingga hal tersebut akan mempermudah negosiasi dengan pihak media terkait, sehingga mungkin ada potensi untuk yang tadinya plannya B menjadi A sesuai dengan ekspektasi kami dan klien gitu. Ini contohnya ya. Terus dari sisi ada sedikit poin peluang, strategi, dan tantangan generasi muda untuk berkarya di perusahaan. Peluangnya zaman sekarang sangat besar sekali, jumlah PT, jumlah perusahaan di seluruh dunia, Indonesia pun juga sangat banyak sekali. Teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu berpikir hanya pada top 10 perusahaan gitu. Jangan terpaku hanya di Unilever, P&G, Coca-Cola, Pertamina, PLN. Itu hanya salah satu gitu. Itu hanya top 10 gitu. Kalau misalkan kita sudah mencoba dan misalkan di sana tidak mendapatkan tidak berjodoh, masih banyak sekali. PLN sendiri di bawahnya ada mungkin ratusan hingga ribuan PT yang menyokong PLN berdiri gitu. Mulai dari infrastruktur pembangkit listriknya, ada penyedia galon dari karyawan PLN, ada juga mungkin yang penyedia asuransinya karyawan PLN. Ada banyak sekali ekosistem perusahaan di bawah yang menjadi vendornya PLN gitu. Jadi teman-teman jangan terbatas dengan melihat mau kerja di PLN, mau kerja di Telkom gitu. Jadi kalau dari sisi peluang, hari ini benar-benar banyak sekali opportunity-nya. Dari sisi jenis perusahaan juga dulu mungkin terbatas hanya FMCG. Sekarang teman-teman media pun juga udah banyak banget. Ada yang perusahaan kayak berbasis YouTube, berbasis TikTok, sama kayak Rans Entertainment, ada Findes, itu semua sekarang menjadi perusahaan tersendiri yang quite established, menghasilkan revenue yang cukup besar gitu. Itu juga menjadi salah satu opportunity. Kalau dari sisi tantangan generasi muda, ya ini sebenarnya kalau di hari ini generasi muda misalkan nggak dapat kerja, itu satu-satunya penghambat adalah diri sendiri. Sudah sejauh apa teman-teman melakukan discovery, teman-teman mencoba mencari opsi-opsi yang ada di market gitu, dan seberapa mau kita semua itu menurunkan ego ya gitu. Jadi kadang saya harus di perusahaan yang bergengsi gitu, kadang ini, tapi ketika dikasih ada PT ABC yang mungkin kurang terkenal, tapi secara peluang belajarnya besar karena nggak tahu namanya, ini akhirnya kita cukup kurang open untuk mencoba gitu. Dari secara garis besar sebenarnya itu tadi yang kami coba sampaikan. Jadi tadi hanya contoh materi, salah satu bentuk soft skill secara real
yang juga dipelajari oleh teman-teman yang join di Future Skill. Nah, harapannya mungkin teman-teman punya gambaran ya, soft skill itu seperti apa, apakah cuma ilmu komunikasi, apakah cuma ilmu presentasi. Jawabannya nggak cuma itu, tapi banyak sekali dan luas sekali, dan banyak sekali platform yang mengajarkan soft skill buat teman-teman. Jadi semoga itu cukup clear. Secara dari saya kesimpulannya adalah ya teman-teman boleh sangat eksploratif ya sebagai talent, apapun platform, apapun opportunity, semuanya diambil belajar gitu. Karena tidak ada yang merugikan dari belajar apapun itu, tidak ada ruginya. Kalau teman-teman udah tahu, semakin mahir. Kalau teman-teman belum tahu dan misalkan teman-teman nggak tertarik, ketika nanti ngobrol sama orang lain, teman-teman orang lain itu sangat antusias tentang topik itu, teman-teman udah pernah tahu, udah pernah dengar gitu. Jadi teman-teman bisa nimbrung ke obrolan diskusinya. Karena kadang berawal dari hal yang kita tidak suka, itu bisa berakhir menjadi hal yang menyenangkan, bisa jadi cuan, bisa jadi menghasilkan. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih Mas Fajar atas kesempatannya. Silakan dikembalikan ke moderator. Mas Fajar, suara saya clear kan ya? Atau Melisa mungkin? Suaranya terdengar, Kak. Mungkin Fajar tadi habis ke kick, ini sudah masuk lagi. Silakan Fajar. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf teman-teman semuanya. Tadi sedikit terlempar dari Zoom karena sinyal. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Mamet. Ini udah selesai ya Kak Mamet? Iya, Sani. Kak Mamet sudah selesai penyampaiannya? Sudah. Oke. Terima kasih Kak Mamet atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Ini sangat berdasarkan base experience dari Kak Mamet. Tadi dijelaskan bahwa memang banyak jenis-jenis soft skill dalam dunia ini. Karena itu Kak Mamet memberikan kita yang konkret dalam perusahaan tadi adalah bagaimana cara untuk mapping and communication with stakeholder. Jadi memang benar apa yang disampaikan Kak Mamet itu sangat berguna sekali teman-teman jika teman-teman bisa mengaplikasikan terkait bagaimana cara communication plan dengan stakeholder. Tadi juga kita harus menganalisis apa itu apathetics, defender, promoter, dan juga latents. Itu sangat bermanfaat sekali. Bahkan ketika kita menyelenggarakan webinar collaboration dari XL Future Leaders dan juga Rumah Kearifan ini, kita juga menganalisis bagaimana kita communication dengan stakeholder. Tadi juga yang menjadi poin penting bahwa stakeholder itu bukan hanya perusahaan atau mungkin lembaga-lembaga, tetapi merupakan semua orang yang punya keterkaitan dengan proyek yang kita buat. Nah, selanjutnya tadi juga dijelaskan bagaimana ini yang paling penting sekali, kita itu harus mau dan juga melihat peluang. Jadi untuk para semuanya jangan gengsi ketika kita merupakan seorang lulusan apapun itu, tetapi ketika kita bekerja kita memilih apa yang ingin kita kerjakan. Nah, itu mungkin menjadi penghambat kita untuk karir kita ke masa depannya. Oleh karena itu, ini sangat relate dengan yang disampaikan Pak Mukom tadi bahwa soft skill untuk willingness to learn, willingness to grow, willingness to change itu merupakan sangat penting. Bagaimana kita itu mau untuk berubah, bagaimana kita mau untuk belajar, mau bertumbuh itu sangat penting, terutama dalam dunia pendidikan, apalagi di dunia karir kita di masa depan, baik perusahaan dan juga lainnya. Oke teman-teman semuanya, itu penyampaian dari dua narasumber kita dan sangat luar biasa sekali. Mungkin saatnya kita melakukan sesi tanya jawab. Pasti teman-teman ini punya banyak sekali pertanyaan yang sudah disimpan dari tadi untuk kedua narasumber. Mungkin untuk kita masih punya waktu sekitar 25 menitan mungkin untuk sesi pertama atau termin 1 saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu.
Oke, Kak Kamelia, silakan. Terima kasih Kak Moderator. Saya ingin bertanya untuk Pak Mukowim mengenai kompetensi transformatif. Poin pertama yang creating new values. Itu boleh kasih contoh nggak Pak maksudnya kayak gimana? Terima kasih. Terima kasih Kamelia. Mungkin kita tampung dulu. Silakan bagi teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya. Bisa resen atau mungkin juga ditulis melalui kolom chat juga boleh. Oke, mungkin teman-teman yang lain masih merangkai kata-kata yang indah supaya pertanyaannya bagus. Mungkin bisa dijawab dulu Pak Mukoim terkait pertanyaan dari Kak Kamelia ini terkait dengan kompetensi transforming tadi ada 3. Yang pertama itu creating new values. Itu kira-kira konkretnya seperti apa Pak Mukoim? Terima kasih Mbak Kamelia ya. Ini maaf background saya kok ada trouble. Saya nggak pakai backgroundnya Mas Fajar. Oke, ya kompetensi transformatif itu tadi sudah saya sampaikan itu diperlukan karena di era disruptif saat ini kita dihadapkan pada pilihan apakah kita akan menjadi orang yang mendisrupsi, mengubah, atau kita akan disruptif. Ya. Kita menjadi orang yang diubah. Nah, untuk bisa menjadi orang yang mengubah, maka kita memang dalam bahasa kasar juga disebut dengan self disrupting. Kita harus bisa mengubah diri sendiri. Nah, kompetensi transformatif ini tawaran dari OECD. Ini sebenarnya relevan dengan pendidikan 4.0 yang diharapkan itu berhasil pada tahun 2030. 3 hal itu, yang pertama tadi disampaikan adalah creating new values, menciptakan nilai baru. Menciptakan nilai baru itu sebenarnya yang kita lebih kedepankan dalam menciptakan sesuatu ya. Branding kita itu bukan pada sisi tampilan luarnya, tetapi pada satu nilai yang kita tawarkan. Sama-sama kalau di perusahaan itu misalnya sama-sama produknya. Yang satu lebih menekankan pada pelayanan, yang satu pada sisi misalnya atau keramahan ya. Misalnya kalau di dunia ada entah pendidikan atau di misalnya hotel ya, sama-sama mewah, sama-sama bagus secara fisik, tetapi apakah hanya mengandalkan itu atau dia menciptakan satu misalnya bikin branding bahwa nginap seperti di rumah gitu. Itu kan kerasannya itu seperti di rumah, itu kan nilai. Jadi sisi hospitality-nya itu didapatkan. Atau bisa juga misalnya kalau kita melakukan perjalanan itu sama-sama misalnya transportasi antar kota. Tapi yang kita tawarkan itu apa? Karena kalau kita bersaing pada sisi yang materialnya itu saya kira akan lebih mudah. Tetapi kalau bicara tentang nilai itu berarti soal soft skill tadi, maka itu memang benar-benar harus bisa kita tunjukkan, bukan sekedar jargon, tapi benar-benar kita ciptakan. Misalnya kita menawarkan sebuah keramahan, maka kita benar-benar memang harus living hospitality. Gitu ya. Jadi creating new values itu arahnya ke situ. Jadi bukan pada sisi luarnya, karena kalau dihadapkan pada sisi luarnya, itu kita akan banyak kompetisinya itu juga akan kalah lah gitu ya. Sama mirip dengan kalau kita nggak punya modal, apakah ketiadaan atau keterbatasan fisik itu menghalangi kita menciptakan suatu hal yang berbeda atau kita bisa menjadi trendsetter. Nah, yang kita buat bukan pada sisi keterbatasan fisik, tapi kita bisa mungkin kita bisa menciptakan berkomunikasi, membangun network atau sinergi. Itu adalah nilai.
Yang kita ciptakan tuh. Ya contoh Gojek, saya kira ketika orang kalau dulu untuk bisa bepergian Gojek itu harus ke pangkalan. Sekarang dengan nilai baru kemudahan itu dengan platform tertentu itu ojek itu malah datang ke kita bahkan mencari kita. Dan itu adalah sebuah pelayanan, itu adalah sebuah kenyamanan itu yang kita ciptakan. Itu yang disebut dengan di antara contoh transformatif kompeten. Gitu Mbak Kamelia. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke, Mbak Kamelia udah clear? Oke, mungkin Mbak Kamelia ini dari mana asalnya? Tadi lupa disebutin. Dari Tangerang. Oke, dari Tangerang. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau mungkin melalui virtual chat juga tidak apa-apa. Kita masih punya banyak waktu untuk berdiskusi untuk malam hari ini. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, ini saya juga kepo ini, juga ingin bertanya terkait tantangan nih. Mungkin nanti saya ingin bertanya juga terhadap Kak Mamet dan juga Pak Mukoen itu tantangan dalam era masa depan. Dan kalau kita melihat saat ini aja era teknologi sekarang udah begitu wow, dan juga mungkin 10 tahun ke depan itu saya sudah tidak membayangkan bagaimana teknologi akan berjalan. Misalnya aja kita sekarang udah ada ChatGPT yang bisa merupakan AI yang bisa memberikan kita semua hal. Nah, mungkin untuk tantangan itu sendiri dalam dunia pendidikan, terutama adanya teknologi yang semakin maju ini juga mungkin akan menggeser pekerjaan-pekerjaan di dunia pendidikan, misalnya guru atau mungkin sebagainya. Dan mungkin di perusahaan pun juga seperti itu. Ketika teknologi semakin canggih kan akan ada beberapa bagian atau mungkin posisi yang akan tergusur oleh adanya teknologi. Nah, ini mungkin tantangan ini bagaimana kita bisa menghadapi, terutama kita kan generasi-generasi yang akan mengisi di 10 tahun ke depan. Mungkin dari Kak Mamet terlebih dahulu bisa memberikan respon. Halo Kak Mamet. Yes, Mas Fajar. Sorry, Oke. kayaknya saya miss kalimatnya tadi. Apakah perlu diulang pertanyaannya Kak Mamet? Ya, boleh Mas Fajar. Oke, mungkin terkait ini Kak Mamet, tantangan kita nanti di era misalnya aja 10 tahun ke depan. Kalau kita saat ini teknologi aja sudah berkembang sangat pesat, misalnya ada ChatGPT yang bisa memberikan kita semua hal. Nah, itu ketika di perusahaan tuh tantangan-tantangan itu bagaimana kita nanti bisa menghadapi, terutama kita sebagai generasi muda yang akan mengisi posisi-posisi tersebut. Silahkan Kak Mamet. Ya, jadi perubahan atau transformasi teknologi yang terjadi saat ini itu sebenarnya memang banyak yang mengupas itu melihatnya dari sisi threat ya, dari sisi mereka akan menghilangkan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dari point of view opportunity, ini sebenarnya otomatisasi, robotics, dan semua hal-hal yang memudahkan manusia itu teknologi lah basically. Itu sebenarnya kan fungsinya untuk mempercepat pekerjaan kita. Jadi approach kita adalah memandang harusnya sebagai talent adalah ketika kita mengerjakan misalkan ChatGPT tadi copywriting ya. Teman-teman di copywriting atau teman-teman yang mau balas email itu selama ini bikin kalimatnya 1122 gitu kan. Nah, terus itu will take like 3 jam, 5 jam gitu. Terus baru di blast email gitu. Nah, tadinya yang cuma bisa pegang satu project per 1 minggu gitu. Nah, dengan adanya ChatGPT, ya satu project kasih ke ChatGPT, nanti kita tinggal klik enter. Satu project lagi kasih ke ChatGPT, brief, ChatGPT bikinin, kita tinggal enter. Berarti satu orang bisa pegang yang tadinya satu project per minggu, bisa jadi mungkin 100 project per minggu gitu kan. Nah, jadi kalau di apapun problematika yang kita hadapi sebagai talent, itu sebenarnya pasti kayak mata uang ya, kayak apa koin ya. Jadi ada dua sisi. Tinggal gimana kita melihatnya, apakah melihat dari sisi threat atau melihat dari sisi opportunity. Saya kasih contoh yang lain, misalkan COVID.
COVID kalau dilihat dari tren, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang akhirnya kehilangan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain pasti ada juga orang yang melihat itu sebagai opportunity. Jadi misalkan pada bikin pabrik masker, ada yang akhirnya pada bikin misalkan jualan herbal gitu kan, karena orang merasa lebih butuh itu. Pada masa-masa COVID itu tolak angin dan beer brand itu jualannya tertinggi sepanjang sejarah gitu. Dalam satu bulan, satu target penjualan 1 tahun itu bisa dihabiskan dalam 1 bulan gitu. Jadi ini tinggal bagaimana kita melihat gitu, mana yang masuknya ke sisi threat atau mana yang masuknya ke sisi opportunity. Dan kita sebagai talent, apakah kita mau menerima problem apapun yang dijalankan kita dan melihatnya dari kacamata threat only, atau sebenarnya kita juga open untuk melihat dari kacamata opportunity gitu. Itu Mas Fajar. Oke, baik Kak Mamet, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi kita lebih ke sudut pandang, mau itu sebagai kesempatan atau justru sebagai ancaman. Mungkin kalau dari dunia pendidikan ya Pak Mukwem, di mana ketika teknologi itu akan berkembang sangat pesat dan lainnya. Silakan Pak Mukwem. Ya, saya setuju ya. Sebenarnya realitas sekitar kita itu tergantung cara kita melihat. Kalau kita melihatnya itu positif, semuanya akan jadi positif. Jadi contoh tentang apapun termasuk COVID atau yang lain itu kalau kita melihatnya sebagai sebuah peluang dan kesempatan, itu adalah cara kita untuk lebih menangkap itu dengan sudut pandang positif akan ada kemajuan. Tapi kalau kita melihatnya negatif, maka itu menjadi sebuah bencana. Teori atau ilmu pengetahuan juga berubah itu karena adanya krisis ya. Krisis itu kalau kita lihat sebagai sebuah peluang, kesempatan itu adalah kesempatan untuk bisa mengupdate teori dan seterusnya. Sehingga memang tergantung pada sudut pandang ya. Kalau sudut pandang kita itu positif, namanya akan positif. Yang persoalannya lebih ke bagaimana dunia pendidikan itu menjadikan manusia itu sebagai subjek utama perubahan. Sehebat apapun kemajuan atau teknologi yang selalu berubah dengan sangat cepat, toh itu juga merupakan produk dari manusia ya. Artificial intelligence sehebat apapun juga akan berubah dengan cepat karena sehebat apapun media itu adalah ciptaan manusia ya. Kemajuan itu seharusnya untuk bisa ya tergantung kepada manusia itu sendiri, tergantung diri kita inilah yang kemudian tawaran smart society 5.0 itu kan di situ. Jadi dunia pendidikan bertanggung jawab untuk bisa memaksimalkan potensi setiap orang itu sehingga dia mampu menjadi subjek perubahan. Sehingga kalau itu terjadi maka ya menghadapi masa depan ya kita lah sebagai penentu ya, bukan kita ditentukan oleh perubahan itu sendiri. Saya kira itu Mas. Oke, terima kasih Pak Mukwem. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Ini semuanya yang pertama ditujukan kepada Kak Mamet. Mungkin Kak Mamet sudah membaca ya. Mungkin Kak Mamet ingin menanggapi secara voice. Yes, Mas Fajar. Kalau dari pertanyaan ini udah dijawab ya. Jadi ya salah satu contohnya ya kayak yang menarik ya datang ke kantor mereka kan nggak semua orang bisa datang ke kantor partner-partner tersebut gitu. Ya contoh lain pengalaman yang ya mungkin sekali seumur hidup saya ya di 2022 kemarin kita bersama manajemen visit ke kantornya Facebook sama Google di San Francisco. Nah itu kan pengalaman sekali seumur hidup juga. Nah itu bisa terjadi pun juga karena kedekatan dan kolaborasi yang udah kita jalankan 5 tahun terakhir gitu. Jadi ya ketika kita sudah mencapai satu titik kedekatan dan kolaborasi yang sangat erat itu sehingga terjadilah mungkin ada pengalaman-pengalaman tersebut gitu. Jadi banyak sekali sih, intinya banyak sekali, cuman ya salah satu contohnya seperti itulah gitu, hal-hal yang receh ya. Kalau dari sisi tantangan, ya tantangan terbesar dari perusahaan apapun saya rasa, karena saya percaya pada bisnis itu, core dari bisnis apapun itu bukan ada di
eh, bukan ada di mesinnya, bukan ada di teknologinya, tapi ada di manusia-manusia yang ada di perusahaan tersebut. Buat saya pribadi ya. Jadi ya selayaknya tantangan yang sama di Densu pun juga sama. Kita tantangan terberatnya adalah talent, karena ya tadi ya saat ini udah peluang sangat mudah, opportunity besar. Jadi sebenarnya sangat sangat mudah untuk talent itu belajar dan sebagainya dan mendapatkan informasi khususnya. Jadi karena talent kalau di industri kami itu sangat dinamis sekali, jadi mencari talent yang sangat capable untuk mengikuti dinamika ya, kayak tadi kata Pak Mukowin terkait perubahan ya, kan perubahannya sangat cepat sekali. Google itu setiap 1-2 minggu tuh update algoritma baru, Facebook update algoritma baru. Kayak saya udah sebulan terakhir ini ketemu sama semua media mengeluhkan pendapatan iklannya turun dari Google karena ada perubahan algoritma. Jadi hampir setiap hari itu ada perubahan gitu. Nah, untuk mencari talent yang bisa cap atau coping kecepatan dari perubahan ini itu sangat sulit sekali. Sekalinya dapat orang yang sangat pintar, sangat cerdas atau bisa co-op dengan kecepatan perubahan tersebut, pasti ya sangat rare talentnya, sehingga ya begitu ada goyangan dikit dari perusahaan sebelah atau kompetitor, pindah gitu. Nah, ini jadi kemudian harus mencari lagi, mengulang lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi tantangan utama ya di bidang saya gitu. Bidang yang lain saya yakin juga talent juga core dan penting. Nah, cuman ya kembali ke kebutuhan masing-masing perusahaan mungkin beda-beda gitu. Terus sekalian yang jawabannya Ica, dari pengalaman saya, kalau misalkan kembali ke masa kuliah dulu, pesan-pesan apa yang akan saya sampaikan ke Mamet masa kecil gitu. Ya kalau saya mau menyampaikan ke Mamet masa kecil, ya saya dari dulu memang sangat eksploratif. Cuman di zaman mahasiswa saya terlalu banyak termakan doktrin golongan-golongan tertentu. Jadi kalau misalkan saya bisa menyampaikan lagi ke masa-masa tersebut, ya tolong lebih open minded gitu. Jadi mendengarkan semua pihak lah gitu. Nggak harus golongan tertentu, nggak harus organisasi tertentu. Ya open aja, ikut semua organisasi yang lain-lain sehingga dapat cara berpikirnya tuh approach-nya dari berbagai macam otak, sehingga ketika udah terbuka sedari dulu, pengalaman atau exposure-nya lebih luas gitu, Mas. Mbak Ica ya. Silakan Mas Fajar. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Mamet. Ini ya, jawaban yang luar biasa juga, bagaimana semuanya itu tergantung pada talent, tergantung pada manusianya, bagaimana manusia itu bisa merubah dan juga mengikuti, kata Kak Mamet itu dinamos atau dinamikanya. Oke, mungkin Pak mungkin silakan bisa menambahkan terkait Ya, pertanyaan baik. Merespon yang disampaikan Mbak Ica ya. Ya, tadi udah Pak Muhammad sudah menyampaikan banyak hal. Pengalaman saya dulu itu memang ya kalau dalam bahasa sekarang kita perlu mengubah ya dari fixed mindset menjadi growth mindset. Dari yang problem based ya person menjadi solution based person. Jadi orang yang berbasis pada masalah, pertanyaan berbasis masalah itu mesti pada mengapa dan mengapa. Tapi kalau berbasis pada solusi itu adalah bagaimana. Karena dalam bahasa Donna Haraway itu adalah kita itu udah situatedness, kondisinya udah seperti ini, jangan udah meratapi hal yang sudah ada, tapi bagaimana kita bisa mengelola yang ada untuk hal yang lebih baik. Nah itulah shifting paradigm, mengubah paradigma dari fix menjadi growth itu penting, karena itu multiliterasi itu penting ya, memperbanyak belajar tanpa harus disuruh, karena ya kalau saya sering menyebut, jadilah mahasiswa kalau konteks dunia pendidikan ke perguruan tinggi ya, jadilah mahasiswa di atas rata-rata atau trans student, bukan average student, apalagi under student. Ya, contoh simpelnya adalah kalau kita itu diminta untuk membaca satu buku, kita membaca satu buku itu sebenarnya adalah average student, manusia rata-rata. Kalau kita membaca kurang dari satu buku itu adalah under student, kita di bawah rata-rata. Kalau kita membaca 1,5 buku atau bahkan lebih, kita adalah
trans student. Nah, orang yang berhasil adalah orang yang tadi satu derajat lebih tinggi di atas rata-rata. Saya kira itu perlu soft skill ya. Kuncinya adalah proaktif, ya, mempunyai habit proaktif, kemudian habit goal setting, mendahulukan yang utama, kemudian dalam konteks interpersonal tadi mendahulukan menghargai, berkomunikasi positif, kolaborasi, dan banyak hal yang tadi dicontohkan oleh Kak Mamet tadi menjadi sangat penting ya. Itu saya kira bagian dari soft skill yang harus kita biasakan. Itu saya kira. Sehingga secara teknis saya kira akan berbeda karena dunia dulu dengan sekarang pasti berbeda, tapi value-nya yang sama. Saya kira di situ Mas Fajar. Oke, baik. Terima kasih Pak Mukoim dan juga Kak Mamet. Mungkin dari teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Oke, mungkin jika tidak ada, karena juga berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8.42, karena kita juga memang tidak bisa punya banyak waktu juga, mungkin kita bisa nanti berlanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin dari Pak Mukoim dan Kak Mamet bisa memberikan closing statement terlebih dahulu, terutama Pak Mukoim dari perspektif pendidikan dan juga mungkin kamu dari perspektif perusahaan. Silakan mungkin dari Pak Mukoim terlebih dahulu. Baik, orang yang berhasil itu kalau mempunyai 3 hal. Yang pertama adalah sering melakukan reflecting, ya, ini seperti kata Stephen Covey itu, reading without reflecting is like eating without digesting. Nah, merefleksikan itu kata kunci tentang apa yang akan kita lakukan, yang sudah terjadi, dan sebagainya. Dari situ kita, yang kedua perlu kita sering lakukan adalah anticipating, sering melakukan mengantisipasi. Tadi dicontohkan Pak Kamil itu kita bikin plan A, plan B, plan C, dan sebagainya. Jadi antisipasi itu adalah anticipatory education, itu penting. Dan yang terakhir adalah action, aksi. Jadi kita udah melakukan banyak rencana, tapi tanpa aksi ya nol. Ya. Jadi saya kira bertindak itu penting, sehingga kita tidak berada di dunia wacana, tapi bertindak itu. Jadi 3 hal itu ya, reflection, anticipation, dan action. Itu kalau kita lakukan maka kita akan menjadi akan bisa menentukan masa depan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Mukoim. Mungkin Kak Mamet silakan. Yes, thank you Mas Fajar. Jadi kalau closing statement-nya basically ya, kalau saya tuh prinsip hidupnya ada ini sih, ada 3 slogan sih saya sebenarnya. Jadi satu itu learn more, gitu. Jadi ya intinya mau masih bayi, mau udah 60 tahun, mau 70 tahun, pokoknya belajar itu tidak mengenal usia gitu. Semakin banyak belajar semakin bagus. Kapasitas otak manusia itu sebenarnya kalau menurut penelitian itu baru terisi rata-rata cuma 15% gitu digunakan gitu. Jadi masih ada 85% yang nggak dipakai gitu sama rata-rata manusia yang ada di muka bumi ini gitu. Jadi ya baiknya kita isi gitu, walaupun yang tetap bekerja cuma sebagian kecil, tapi memori otaknya tuh bisa penuh dengan banyak knowledge yang lain gitu. Karena memori yang tersimpan di otak itu anytime kita panggil itu akan terpanggil oleh saraf kita gitu. Jadi do not worry about the amount of memory gitu. Yang kedua adalah do fast gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pekerjaan, ada apa, di Indonesia tuh sangat terkenal dengan case. Intinya saya lupa bahasa Inggrisnya, tapi intinya adalah delaying something karena teman-teman mungkin tiba-tiba attention-nya beralih gitu. Oh mau buka Instastory dulu, oh mau buka TikTok dulu, oh tadi WhatsApp-nya belum dibalas gitu. Itu saya lupa bahasa Inggrisnya, tapi intinya itu sangat ini banget di Indonesia. Jadi do think fast gitu. Kalau misalkan teman-teman ada target, ada pekerjaan, ada PR, homework, ada tugas, kerjain gitu, langsung beresin. Walaupun kerjaan pertama itu jelek, at least sudah ada something gitu, udah ada yang dikerjain. Jadi nanti tinggal iterate gitu. Jangan di-delay, kalau di-delay nanti di last minute H-1 ya udah akhirnya apa adanya itu yang disubmit, bukan hasil iterasinya yang disubmit gitu. Yang terakhir itu do kreatif gitu. Jadi ya teman-teman nggak nge-delay project, teman-teman ngerjain sesuatu
mungkin setelah berulang kali ngerjain hal yang sama di kedua, ketiga, keempatnya kan teman-teman pasti udah ketemu nih shortcutnya. Oh ternyata kalau misalkan pakai komputer itu bisa pencet Ctrl X, Ctrl V apa. Jadi itu akan mempercepat. Sama halnya dengan ChatGPT tadi, ya kalau teman-teman udah tahu dan udah pernah experience ChatGPT, ya udah dipakai, jangan cuman takutin apa dan sebagainya, udah langsung dipakai gitu. Kalau belum tahu ya dicoba gitu, bisa gimana caranya pakai gitu. Nah terus dipakai, udah itu bakal mempercepat teman-teman. Nah itu something yang relate ke do kreatif ya, maksudnya lebih ke efisiensi. Udah kayak gini aja, menurut saya itu harusnya bisa membantu sih. Semoga membantu slogannya. Oke, terima kasih banyak Kak Mamet, ini sangat-sangat keren juga slogannya. Eh, dari Pak Mugen tadi ada 3 dan juga dari Kak Mamet ada 3. Dari Pak Mugen tadi ada pentingnya untuk refleksi, pentingnya untuk antisipasi, dan juga untuk action. Menjadi manusia yang action, bukan hanya man of the ghost atau manusia wacana. Dan dari Kak Mamet ada 3 juga, yaitu ada learn more, yaitu belajar untuk lebih, untuk bagaimana mengisi knowledge kita dengan hal-hal yang positif, dan juga do think fast, juga melakukan hal yang dengan cepat. Kalau ada kerjaan, hajar aja langsung diselesaikan. Yang terakhir adalah do creativity, bahwa kita harus senantiasa untuk kreatif, kreatif, dan kreatif. Oke, mungkin sebelum kita tutup, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu, Kak Mamet dan juga Pak Mukoim, dan juga teman-teman semua. Silakan untuk panitia bisa diberikan aba-aba. Dan untuk teman-teman bisa off on cam terlebih dahulu. Silakan kasih, bisa dihitung ya. Yang untuk saya pertama, 1, 2. Oke, sudah. Selanjutnya slide yang kedua. Oke, slide yang kedua. 1, 2. Oke, terima kasih. Sudah. Oke, terima kasih Askia atas untuk pengambilan dokumentasi. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mukwem dan juga Kak Mamet yang telah berbagi kepada kita semuanya banyak pelajaran-pelajaran dan insight baru yang bisa kita ambil dan jadikan inspirasi untuk kita bisa sukses di masa depan nanti. Seperti tema kita yaitu Boost Your Career, bagaimana kita untuk bisa improve karir kita di masa depan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya juga. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan. Mungkin akan saya tutup dengan satu quote dari highlight dari Pak Mukwem dan juga Kak Mamet, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Sani selaku Master of Ceremony. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memasuki penghujung acara, kami ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa untuk para peserta bisa mengisi link absensi yang akan kami kirimkan melalui chat WhatsApp, dan juga untuk peserta yang belum registrasi di awal tadi, maka juga bisa menghubungi para panitia untuk mendapatkan informasi terlebih lanjut mengenai sertifikat yang akan didapatkan. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta, dan panitia yang telah menyukseskan acara ini dari awal hingga akhir. Saya Sani Rahma Az-Zahra selaku MC mewakili seluruh panitia. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.